Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, capaian yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson baik menggunakan software Microsoft Excel ataupun menggunakan MATLAB. Nah, sebelum kita masuk ke metode Newton-Raphson, kita pelajari dulu apa sih terkait dengan persamaan nonlinier. Nah, model matematis terkait dengan persamaan nonlinier ini biasa kita ketahui dalam bentuk umum adalah f(x) itu sama dengan 0, di mana x itu adalah variabel tunggal yang dapat memiliki akar banyak sesuai dengan persamaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan persamaan nonlinier, itu sering kita ketahui bahwa kita diminta untuk menghitung akar-akarnya. Nah, persamaan nonlinier, pada persamaan nonlinier kita bisa membuat sebuah grafik ya. Jadi ada sebuah persamaan, kemudian kita bentuk grafiknya. Nah, dari grafik tersebut kita dapat mencari akar-akarnya. Jadi pada grafik yang memotong sumbu X, nah ini adalah akarnya. Ya, ada akar pada persamaan ini. Nah, sebenarnya di persamaan nonlinier ini nanti menggunakan metode Newton-Raphson itu adalah mempermudah kita mendapatkan akar dari persamaan tersebut. Gitu ya. Nah, akar sebuah persamaan f(x) sama dengan 0 ini memiliki nilai x yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan 0. Sehingga memang di sini akarnya itu pada sumbu X, sehingga nilai f(x)-nya nanti adalah sama dengan 0. Nah, akar persamaan f(x) adalah titik potong antara kurva f(x) dengan sumbu X. Seperti itu. Jadi ini kurva potong ini adalah nilai akar-akarnya. Oke, persamaan nonlinier secara matematis itu biasanya dalam bentuk mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c itu adalah sebuah konstanta, sehingga nilai x itu bisa didapatkan dari persamaan fx plus c sama dengan 0, itu nilai x-nya adalah min c per m. Gitu ya. Ini adalah ketika dia persamaannya dalam persamaan linier. Tapi kalau dalam persamaan kuadrat, biasanya kita menggunakan rumus ABC. Jadi ada akar 1 atau akar 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini secara matematis ya. Nah, nanti kita akan mendekati untuk mencari nilai X, nilai akar-akarnya X1, X2-nya itu menggunakan metode Newton-Raphson. Yang biasa kalian pelajari di matematika itu adalah penyelesaian menggunakan rumus ABC secara matematis. Ya, di sini nanti kita akan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, akar fungsi dari persamaan nonlinier ini biasanya berupa real dan jelas, kemudian real dan diulang, jadi bisa berulang gitu ya. Kemudian kompleks konjugat, kemudian kombinasi dari beberapa atau semua ya. Jadi bisa dia real, jelas, kemudian real diulang ya, jadi akarnya sama atau kompleks konjugat. Kemudian bagian real dari akar bisa positif, negatif ataupun nol. Ya, jadi nilai akar-akarnya itu bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif juga, ataupun sama dengan 0. Oke, nah memasuki tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tertentu. Titik pendekatan ke n+1 atau iterasi kedua itu dituliskan dengan rumus X baru atau XI plus 1 itu sama dengan X mula-mula dikurangi Fx1 per F turunan X1. Misal nih ya, ini kan rumus dari metode Newton-Raphson, ini adalah ciri khas dari metode Newton-Raphson, di mana kita untuk mendapatkan nilai X baru itu menggunakan rumus ini. Ya, jadi misal gini,
Ini ada sebuah persamaan. Jadi gini, kita punya grafik ya, ada persamaannya. Kita diminta untuk mencari nilai X-nya, nilai akar-akarnya. Ya, sebenarnya kan nilai akar-akarnya itu adalah ini, titik ini. Nah, dengan metode Newton-Raphson, kita itu bisa menebak. Jadi nggak langsung menghitung. Kalau secara matematis kan kita bisa menggunakan persamaan ABC tadi. Nah, itu kalau dia persamaan kuadrat. Bagaimana kalau dia persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4? Metode ABC susah untuk diaplikasikan, ya kan? Sehingga kita harus menggunakan metode pendekatan yang lain. Nah, ini misal nih. Nah, ketika kita dapat grafik, kemudian kita diminta mencari akar-akarnya, kita tebak. Kira-kira akarnya berapa sih? Nah, ini X0 itu adalah tebakan pertama. Tebakan pertama kita, ini adalah tebakan pertama kita. Kemudian, nah, ketika kita nilai menebak X0, maka fx-nya berapa? Nah, ketemu nilai fx-nya berapa. Nah, untuk mendapatkan nilai x kedua, variabel kedua, kita sudah nggak perlu nebak lagi, tapi kita menggunakan persamaan ini. Menggunakan persamaan ini, sehingga kita mendekati x yang kedua. Dari titik ini, nah pendekatannya seperti ini. Kita tarik ke bawah, memotong sumbu x. Nah, ini adalah nilai x kedua. Nah, nilai X, titik yang nilai X baru itu akan terus mendekati nilai X sesungguhnya. Jadi pertama kita ini tebakan, kemudian perhitungan dari metode Newton-Raphson itu pendekatannya seperti itu. Jadi nilai X yang baru itu akan semakin mendekati nilai X yang sesungguhnya. Oke, kemudian metode Newton-Raphson ini menggunakan fungsi derivatif sebagai fungsi garis singgung. Algoritma dari metode ini adalah yang pertama memilih pendekatan nilai awal atau X1. Kemudian menentukan nilai harga X2 di mana nilai harga X2 itu sama dengan X1 dikurangi Fx ya. Jadi fungsi Fx per fungsi turunan Fx. Jadi ini adalah turunannya. Jadi nanti persamaannya itu misal fx-nya berapa, itu kita turunkan. Nah, kita masukkan nilainya. Kemudian nilai toleransi itu fx2 itu lebih kecil dari nilai toleransi, maka harga x2 adalah harga yang dicari. Jadi nanti akan ada errornya ya, nilai errornya. Kita hitung toleransinya. Nah, apabila nilai toleransi itu lebih besar dari nilai fx, absolut fx2 gitu ya, maka itu adalah akarnya. Kemudian untuk menentukan harga x baru itu sama dengan x2, kemudian kembali langkah kedua. Jadi ini sebenarnya pengulangan, iterasi. Ya, nah ini. Ada beberapa permasalahan ketika kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, salah satunya adalah metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya itu berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Karena pada titik ini nilai turunan fx-nya itu sama dengan 0. Sehingga nilai penyebut dari fx per f turunan x itu sama dengan 0. Jadi seperti ini. Misal nih, nilai puncak X-nya itu adalah sekitar 2,5 gitu ya. Ketika kita trial nilai X-nya 2,5, itu kan dapat Fx-nya adalah nilai puncak. Nah, ini tidak bisa kita gunakan metode Newton-Raphson karena ketika kita mencari nilai X baru, itu di sini, nilai di sini kan 0, sehingga pendekatannya sehingga tak terhingga. Sesuatu yang dibagi dengan 0 itu kan dapatnya tidak terhingga. Sehingga untuk mendapatkan nilai X baru itu tidak bisa kita hitung karena nilai Fx turunan pertamanya adalah 0. Nah, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, gitu ya, maka titik selanjutnya akan berada di titik tak terhingga. Gitu, sehingga ketika kita kelemahannya itu, sehingga ketika kita trial angka, gitu ya, dan kemudian angka itu adalah titik puncaknya, maka selanjutnya akan dia jawabannya tak terhingga gitu, nggak bisa mendekati nilai X sesungguhnya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menyelesaikan metode persamaan Newton-Raphson penyelesaian persamaan non-linier menggunakan metode Newton-Raphson itu memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel dan juga
MATLAB. Nah, kalau di MATLAB itu bergantung dengan listing yang kita buat. Jadi nanti script yang kita buat di MATLAB atau di M-file itu seperti apa. Nah, ini Bu Ima punya kisi-kisinya ya terkait dengan listing untuk metode Newton-Raphson. Ini bisa digunakan. Kalau kalian menggunakan listing yang lain pun boleh, monggo. Kemarin kan di tugas pertama Bu Ima diminta kalian untuk mencari ya script atau listing metode Newton-Raphson. Jadi ini tidak harus saklek seperti contohnya Bu Ima, bisa berubah-ubah tergantung flowchart yang kalian dapatkan seperti apa ya. Jadi scriptnya bisa bervariasi. Nah, nih ini contoh ketika kita menggunakan MATLAB ya. Jadi misal kita menginputkan nilai F0-nya jadi X pertamanya berapa ya, kemudian toleransi yang diminta berapa. Oke, kemudian di sini nanti kita akan mendapatkan nilai akarnya berapa, nilai V yang baru itu berapa, jumlah iterasinya berapa, R-nya berapa. Nah, kalau di MATLAB kan kita sudah beberapa kali menggunakan software ini sehingga tidak perlu kita pelajari tutorialnya. Yang perlu kita pelajari tutorialnya adalah pembelajaran perhitungan yang menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ini contoh soal menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, gini. Nah, contohnya misal nih ya, ada fungsi itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3 itu sama dengan 0. Nah, berapa sih akar-akar dari persamaan ini gitu ya. Nah, kita akan mencari salah satu akarnya ini menggunakan metode Newton-Raphson ya. Nah, kalau menggunakan metode Newton-Raphson itu dibutuhkan turunan dari fungsi tersebut. Nah, fungsi yang pertama kita turunkan. Nah, X pangkat 3 ketika kita turunkan adalah 3X kuadrat ditambah ya, di sini X kuadratnya jadi 2X, di sini min 3X-nya jadi 3 ya. Ya, turunan dari min 3 kan nggak 0. Sehingga di sini turunannya, fungsi turunannya adalah 3X kuadrat plus 2X min 3. Nah, langkah pertama tadi seperti sesuai dengan algoritma ya, kita menentukan nilai awalnya. Nilai X0-nya berapa? Misal nih kita masukkan saja angkanya 2. Ya, kemudian di sini di kolom Fx0 ini kita masukkan ya. Kita masukkan sesuai dengan persamaan utamanya. Persamaan utamanya adalah X pangkat 3, ya kan? X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat, kemudian min 3 dikalikan X min 3. Ini ya. Kemudian turunannya kita masukkan nilai X-nya terhadap fungsi turunannya. Jadi sama dengan 3 kalikan X kuadrat gini ya. Kemudian ditambah 2 kalikan X dikurangi 3. Seperti ini ya. Nah, Hn di sini itu apa? Hn di sini tadi adalah Fx0 dibagi dengan fungsi turunannya. Seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai baru, untuk mencari nilai X baru, itu sama dengan X0 min Fx0 per Fx turunan ya, Fx turunan. Jadi kita bisa langsung pakai persamaan yang ini tadi Hn ini ya. Oke, kemudian kita cari toleransinya berapa. Nah, nilai toleransi itu sama dengan absolut ya. Absolut kita kasih kurang X1 ya, X yang baru dikurangi dengan X yang mula-mula dibagi dengan X mula-mula. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai toleransinya masih 0,1. Nah, ini harusnya nilainya udah 0 gitu ya. Kalau nilai toleransinya 0 itu adalah mendekati dengan itu artinya X-nya adalah akar dari yang kita cari. Oke ya. Nah, maka X0 di iterasi selanjutnya itu adalah harga X ini, X1 tadi, X1 di iterasi pertama. Di sini jadi kita sama dengankan. Nah, untuk mudah karena ini adalah fungsinya sama ya, kita tarik. Oke, kemudian untuk ke bawah iterasi selanjutnya kita tarik seperti ini. Maka di sini didapatkan bahwa nilai
di sini kan nilai toleransinya sudah 0 nih. Di iterasi kelima, sebenarnya di iterasi kelima nilai toleransinya sudah 0, kemudian nilai akarnya adalah 1,7321. Sehingga akar dari persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 itu salah satunya adalah angka 1,73. Nih, jadi di iterasi ke berapa? Iterasi ke 5. Nah, nilai iterasi ini juga bergantung dengan nilai awalan yang kita masukkan. Misal gini ya, misal kita masukkan 3, maka iterasinya kan semakin jauh ya, karena nilai akarnya kan 1,73. Maka semakin jauh kita memprediksikannya, iterasinya juga akan semakin banyak. Nah, semakin kita mendekati, ya iterasinya akan semakin kecil. Misal kita ambil aja 1,8, gini ya. Oh maaf, ini kan sama dengan di sini. Ya, misal kita ambil saja 1,8 gitu. Nah, maka iterasinya cukup 4 kali. Ya, tapi kalau kita ambil 2, iterasinya adalah 5 kali. Seperti ini ya. Monggo habis ini bisa kalian coba di lembar aktivitas mahasiswa terkait dengan contoh soal yang sudah saya berikan dan juga latihan soalnya. Dari saya sekian untuk penjelasan terkait dengan persamaan nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson. Apabila ada kurang salah, Imam sampaikan permohonan maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.